Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasri Rani Wahyuni dari D3 Kebidanan Polres Kemenkes Riau tingkat 2D. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya untuk mengatasi payudara saat menyusui. Di sini pasti ada masalah-masalah dalam payudara. Entah masalah payudara besar atau kecil, entah masalah putingnya tenggelam, datar, pendek, panjang, dan yang lainnya. Jadi di sini saya akan menjelaskannya. Payudara besar atau kecil itu banyak ibu yang mengira tuh, kok payudara saya besar, takut nanti anak saya bisa menyusui. Ternyata di payudara itu ada untuk ASI dan ada lemaknya. Jadi saya menjelaskan payudara besar atau kecil. Pasti banyak ibu mengira banyak tidaknya ASI dipengaruhi ukuran payudara. Sebenarnya tidak. Itu dipengaruhi oleh putingnya si ibu. Begitu. Jadi pemikiran itu sebenarnya kurang tepat karena setiap payudara itu memiliki jumlah kelenjar yang sama, yaitu 80-100 kelenjar susu pada masing-masing payudara. Yang membedakan besar-besar kecil payudara itu seseorang adalah lapisan lemak di dalamnya. Jadi setiap wanita dapat memproduksi ASI dengan jumlah yang sama banyak sebenarnya. Karena besar dan kecilnya payudara itu karena dia terbagi dua, yaitu yang pertama ada ASI dan ada lemaknya. Bisa jadi itu besar karena lemak atau besar karena susu ASI-nya gitu. Karena sebenarnya besar kecil tidak pengaruh bagi bayi dan tidak pengaruh juga bagi kita gitu. Yang penting itu adalah si putingnya, apakah dia datar, menonjol, atau dia pendek, panjang atau pendek gitu kan. Jadi di sini saya akan menjelaskannya puting datar, tenggelam, besar atau panjang gitu ya. Jadi beberapa wanita itu memiliki bentuk putingnya mendatar, tenggelam, besar atau puting panjang gitu. Sebenarnya ini tak masalah karena sesungguhnya tuh menyusui pada payudara itu bukan putingnya. Jadi bagaimanapun bentuk puting ibu, bayi tetap dapat menyusui selama posisi dan lekatan bayi itu baik. Nyaman waktu kita nyusuin bayi seperti ini, misalnya bayi itu akan nyaman di payudara kita. Bagaimana sih caranya gitu kan? Untuk puting datar atau tenggelam dapat diatasi sebagai setelah bayi lahir, yaitu dengan proses imunisasi menyusui dini atau IMD. Sebagai langkah ada dua caranya. Dua cara yang dapat digunakan untuk mengatasi puting datar atau terbenam. Itu misalnya pertama, penarikan puting secara manual dengan tangan atau puting ditarik-tarik dengan lembut beberapa kali hingga menonjol. Yang kedua itu menggunakan strip itu seperti suntik itu, ukuran 10-20 mm tergantung pada besar putingnya. Kalau misalnya putingnya besar berarti kita memakai strip yang besar. Kalau misalnya putingnya kecil kita memakai strip yang kecil. Ujung strip yang terdapat jarum dipotong dan penarik puting. Penarik strip itu sirkuler dipindahkan ke sisi bekas potong. Ujung yang tumpul diletakkan di atas puting. Kemudian lakukan penarikan beberapa kali hingga puting keluar. Lakukan sehari 3 kali, pagi, siang, dan malam masing-masing itu 10 kali. Misalnya ibu-ibu mau ngapain putingnya itu pada pagi hari. Pada pagi hari itu kita lakukan selama 10 kali. Siang hari juga begitu dan malam hari juga begitu selama 10 kali. Terus jika kedua upaya di atas tidak dapat memberikan hasil, ibu dapat memberikan air susunya dengan cara memerah. Ada dia kayak ASINya keluar, nanti ASINya itu menampung di plastik dekat yang kita pencet tadi itu. Nanti di situ baru kita masukkan ke dek atau ke botol khusus bayi itu supaya bayinya lebih mudah. Terus di sini ada saluran ASI tersumbat. Jika pasti ibu sering mengeluh kan, di dalam payudaranya terdapat benjolan atau bahkan bayi kurang suka menyusu akibat aliran ASI yang kurang lancar, biasanya karena saluran ASInya tersumbat. Jika air susu jarang dikeluarkan, maka air susu akan mengental sehingga menyumbat dengan saluran. Ada penekanan saluran air susu dari luar seperti kebiasaan menumpang. Payudara dengan posisi menggunting seperti ini, menggunting kayak gini itu sebenarnya tidak boleh. Itu kayak kita tuh menyumbat ASI untuk disedot tadi, diisap sama si bayinya gitu. Jadi lebih baik itu seperti ini, seperti
seperti ini, megangnya tidak segini. Kalau digunting kayak gini itu tidak boleh, kasihan bayinya nanti yang akhirnya asinya keluar banyak, jadinya gunting seperti ini, jadinya asinya keluar sedikit. Tuh. Jika terjadi masalah, misalnya kayak gimana sih kok bisa tersumbat ini, kayak mana, pasti ada dong cara mengatasinya, solusinya gitu. Jadi solusinya itu lakukan kompres panas pada payudara, kemudian pijat spiral secara lembut di area sekitar sumbatan menuju puting. Dari atas ini di kompres dengan dipijit pelan-pelan gitu, memutar. Lakukan penggosokan payudara sesering mungkin, baik dengan membiarkan bayi menyusu, dengan memerah ASI keluar dari payudara. Bayi itu disusui mulai dengan payudara yang salurannya tersumbat. Oke. Ini pasti ada ibu-ibu yang bertanya, "Loh, kok payudara saya bengkak nih?" gitu. Kenapa gitu ya kan? Ini saya akan menjawab, payudara membengkak, sakit, putingnya kencang, kulit mengilat walau tidak merah, terlihat pembuluh darah vena di permukaan payudara dan ASI keluar. Itu disebabkan pengosongan payudara tidak berlangsung optimal. Seringkali akibat bayi jarang menyusui dan produksi ASI melimpah, bisa juga karena posisi dan pelekatan yang kurang tepat hingga pengosongan payudara kurang optimal atau pembatasan pengosongan payudara. Bagaimana solusinya? Solusinya itu lakukan kompres hangat pada payudara, kemudian pijat spiral secara lembut di area sekitar sumbatan menuju puting. Berarti gini ya, menuju puting. Lalu gunakan pompa bohlam merah untuk membantu mengeluarkan susu yang saya tadi bilang, sebenarnya namanya bohlam merah. Untuk mengurangi nyeri atau sakit, dianjurkan mengonsumsi obat penghilang nyeri analgetik yang diresepi oleh dokter. Tidak semua obat nyeri yang boleh dikonsumsi oleh ibu menyusui atau ibu hamil. Bayi disusui lebih sering dengan memperbaiki posisi dan pelekatannya. Terus ada lagi pertanyaan yang lain seperti misalnya, kok puting saya nyeri, lecet gitu, kenapa? Karena posisi dan pelekatan yang tidak baik juga dapat diakibatkan iritasi kulit yang sensitif dengan lidah bayi atau akibat jamur gitu. Nanti setelah menyusui kita tidak membersihkan payudara kita, tidak membersihkan mulut pada bayi, itu yang bisa membuat payudara itu nyeri atau lecet gitu. Solusinya itu perbaiki posisi dan pelekatan bayi. Posisi cara bagaimana kita menyusui bayi itu harus diperbaiki kembali. Teruskan menyusui bayi walaupun ASI belum keluar dengan sedikit penekanan pada areola. Areola itu adalah yang setelah puting itu kan ada yang bentuknya warna hitam atau coklat. Nah, itu namanya areola. Olesi puting dengan ASI agar terjaga dari kuman dan aman bagi bayi tetap menyusu. Jika lecet terbuka lebih luas disertai nyeri, sebaiknya ibu mengonsumsi antibiotik yang aman demi mencegah infeksi. Konsultasi dengan dokter. Dan di sini saya kasih tahu untuk memberikan ASI kepada si bayi tidak harus puting, yang ujung puting itu yang untuk dihisap, tetapi dari bawah aleora tadi, atau yang warna hitam tadi yang saya bilang tadi, atau warna coklat. Nah, areola tuh. Nah, dari situ biarkan bayi itu mencari sendiri putingnya. Kita cuma mengarahkan saja. Gitu. Jika misalnya payudara sebelah kanan misalnya kita kasih ke bayi sudah kosong, pindahkanlah sebelah kiri. Jangan sebelah kanan kosong, sebelah kanan juga dikasih, itu tidak baik buat diri ibunya gitu. Dan kasihan juga buat si bayinya gitu. Jika bayi tidak mulai nyaman, maka pindahkan di payudara sebelahnya gitu. Terima kasih atas penjelasan saya. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.